Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas psikologi perkembangan. Kami, Lailatul Maghfirah dan Vita Ayu Afifah akan menyampaikan materi pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan 4 materi. Yang pertama adalah prinsip-prinsip perkembangan. Yang kedua, isu-isu perkembangan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Dan yang terakhir, implikasi psikologi perkembangan dalam pendidikan. Langsung saja untuk yang pertama, prinsip-prinsip perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan yang terus-menerus dan tidak berhenti jika jiwa terpisah dari raga yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik seiring dengan berjalannya waktu, baik itu karena pengalaman ataupun belajar. Prinsip perkembangan secara alamiah mengikuti pola teratur berdasarkan prinsip atau hukum perkembangan. Pada pembahasan ini akan diterangkan prinsip perkembangan menurut Harlock pada tahun 1991. Berikut beberapa prinsip perkembangan menurut Harlock. Yang pertama, adanya perubahan. Manusia selalu mengalami perubahan dari awal hingga kematian tiba. Adanya perubahan yang dimaksud di sini tidak hanya perkembangan kualitatif seperti kemampuan penalaran, persepsi, imajinasi, dan sebagainya, namun juga perkembangan kuantitatif seperti ukuran maupun bentuk badan. Selain itu juga mengalami perubahan proporsi seperti perbandingan antara kepala dan tubuh seseorang. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan di mana perkembangan awal sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Kesalahan pada perkembangan awal akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Kondisi yang mempengaruhi perkembangan awal yakni metode melatih anak, keadaan emosi, hubungan pribadi, serta rangsangan lingkungan. Lingkungan perkembangan saat dini sangat mempengaruhi perkembangan anak. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Perkembangan hasil kematangan merupakan hasil pembawaan individu yang timbul sejak lahir yang mengatur langkah seseorang melalui latihan atau pengalaman. Sedangkan perkembangan hasil proses belajar merupakan kematangan yang terbentuk dari hasil belajar atau latihan yang memicu berkembangnya pengetahuan, kemampuan, dan cara berpikir seseorang. Keterkaitan keduanya yakni kematangan ibarat dasar dari perkembangan dan belajar merupakan sebab dan yang mengatur terjadinya perkembangan tersebut. Jadi, tanpa belajar, mungkin kita akan memiliki sikap atau perilaku yang kurang baik dan tidak akan memiliki pengetahuan yang luas. Selanjutnya, yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Karakteristik dalam pola perkembangan dapat diramalkan mengikuti pola perkembangan umum. Dalam hal ini, perkembangan mengikuti 2 hukum, yakni hukum cephalosaural, di mana pertumbuhan dari kepala menuju ke bagian tubuh. Hukum yang kedua yakni proximodistal, yakni pertumbuhan dari dekat ke yang jauh. Kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului keterampilan lengan terlebih dahulu. Selanjutnya, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Karakteristik dalam pola perkembangan juga dapat diramalkan. Perkembangan bergerak dari tanggapan umum menuju ke tanggapan khusus. Demikian juga dengan emosi seorang anak akan menanggapi emosi secara umum, kemudian akan menanggapi emosi secara khusus. Selanjutnya yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Pada dasarnya, pola perkembangan anak memang sama. Namun, setiap anak memiliki tingkat kecepatan perkembangan dan kemampuan yang dicapai setiap anak dan tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu, orang tua harus memperlakukan sesuai dengan perkembangan anaknya masing-masing. Perbedaan kecepatan perkembangan dan kemampuan yang dicapai oleh anak dipengaruhi oleh faktor biologis, genetik, serta lingkungan seperti suasana emosional dan sebagainya. Kemudian faktor yang terakhir, faktor ketujuh, yaitu setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Perkembangan pada anak tidak selamanya sesuai dengan pola perkembangan. Terkadang ada gangguan dalam perkembangan anak sehingga anak memiliki gangguan fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, orang tua harus mengawasi setiap perkembangan anaknya. Kemudian yang berikutnya, isu-isu psikologi perkembangan. Menurut Barry Jones dan Chase, isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya.
Dengan demikian, isu-isu psikologi berarti masalah psikologi yang belum terpecahkan dan siap diambil keputusannya. Berikut adalah unsur-unsur isu perkembangan. Yang pertama, sifat dasar manusia. Perkembangan berhubungan erat dengan sifat dasar manusia. Ada 3 pandangan, yaitu pandangan mekanistik. Dalam pandangan ini, bisa disebut juga bahwa dunia diibaratkan sebagai mesin dan manusia sebagai robotnya. Lalu, pandangan organismik. Pandangan yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu keseluruhan atau gestalt yang lebih dari bagian-bagian penjumlahannya. Teori ini memiliki ciri apabila seorang individu diberi kesempatan berkembang oleh lingkungannya, maka akan menjadi individu yang bisa membaur dengan yang lain. Selanjutnya, pandangan kontekstual. Pandangan yang mengungkapkan bahwa perilaku hanya memiliki arti dalam konteks sosial historisnya. Maksudnya, perkembangan manusia terbangun karena interaksi. Kita tidak akan bisa memahami perkembangan manusia hanya dengan melihat konteks fisiknya dan psikisnya, namun juga luar fisik, lingkungan, cuaca, serta peristiwa kebudayaan dan historis. Selanjutnya yang kedua, kualitas dan kuantitas. Perubahan kualitas adalah perubahan yang tidak bisa diukur seperti tipe atau jenis dan sebagainya. Sedangkan perubahan kuantitas merupakan kebalikan dari perubahan kualitas, yakni perubahan yang dapat diukur. Berikut adalah contoh persoalan kuantitatif-kualitatif yang muncul kembali di akhir-akhir ini. Selanjutnya yang ketiga, natur dan nurtur. Natur merupakan sifat bawaan dari kecil, sedangkan nurtur dapat diartikan sifat yang berasal karena pengaruh lingkungan. Esensi perkembangan. Esensi perkembangan meliputi 3 bidang utama, yakni perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial. Yang kelima, kontinuitas dan diskontinuitas. Perkembangan bersifat kontinuitas atau berkesinambungan bertahap dari sejak dini sampai mencapai kematangan. Perkembangan diskontinuitas merupakan perkembangan bertahap dengan proses yang berbeda secara kualitatif. Selanjutnya yang keenam, stabilitas dan perubahan. Stabilitas yakni perkembangan seseorang dari kecil hingga tua tanpa mengalami perubahan. Banyak para ahli yang mengatakan stabilitas disebabkan oleh faktor keturunan dan mungkin juga pengalaman-pengalaman ketika dini. Sedangkan perubahan merupakan proses perkembangan yang mengalami perubahan. Para ahli berpendapat bahwa pengalaman selanjutnya dapat memicu terjadinya perubahan. Apabila anak diasuh dengan baik dari kecil, maka perkembangannya akan lebih optimal. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, pengalaman. Pengalaman pertama dan pengalaman selanjutnya mempengaruhi proses perkembangan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Meskipun pola perkembangan setiap anak sama, namun tingkat kecepatan berkembang dan kemampuan yang dicapai setiap anak berbeda. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama, herediter, lingkungan, dan kematangan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan, yakni herediter atau faktor bawaan. Yang kedua, konteks perkembangan. Manusia umumnya pasti akan mengalami perkembangan konteks yang paling utama tentunya keluarga. Keluarga menjadi konteks faktor yang pertama yang memicu perkembangan seseorang. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh normatif dan non-normatif. Pengaruh normatif adalah pengaruh suatu kelompok terhadap seseorang melalui norma-norma yang harus dipatuhi dan diikuti. Sedangkan pengaruh non-normatif adalah suatu perkembangan di mana seseorang tidak bisa mematuhi dan mengikuti norma yang berlaku. Implikasi psikologi perkembangan dalam pendidikan. Menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, implikasi adalah keterlibatan atau keadaan yang terlibat. Pengertian implikasi menurut para ahli belum ada yang dapat menjelaskannya secara jelas. Hal ini dikarenakan cakupan arti implikasi yang luas. Menurut para ahli, pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian lainnya dari implikasi menurut para ahli adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian. Implikasi psikologi dalam pendidikan sangat penting untuk lebih mengenali karakter anak. Dengan adanya psikologi, diharapkan pendidik dapat memberi metode yang sesuai dengan tingkatan anak. Dengan adanya psikologi perkembangan, dapat memahami tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi berbeda pula antara satu dengan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.